Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Jumpa lagi dalam tayangan video kali ini. Kita akan berdiskusi perihal sidang skripsi. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan perihal apapun itu terkait dengan sidang skripsi berdasarkan tayangan video ini, silahkan langsung komentar di bawah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Sebagai bagian dari rangkaian perkuliahan di tahap akhir, mahasiswa akan menjalani tahapan tugas akhir atau yang dikenal dengan istilah skripsi. Tahapan tersebut di beberapa kampus ada yang menggunakan metode penelitian suatu fenomena yang terjadi di masyarakat untuk kemudian ditarik solusi jalan keluarnya. Hal ini dikenal dengan skripsi, atau alternatif kedua adalah penciptaan karya, di mana mahasiswa membuat suatu produk atau realisasi ide yang bersifat original. Baik itu skripsi maupun penciptaan karya, prosesnya masing-masing akan didokumentasikan ke dalam sebuah ketikan laporan untuk kemudian dipaparkan kepada tim penguji. Tahapan ini disebut sebagai sidang skripsi atau sidang tugas akhir. Sidang ini dilakukan untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa skripsi atau karya yang diproduksi oleh mahasiswa adalah original, bukanlah plagiarisme, dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Dengan konsentrasi hubungan masyarakat dengan dan yang terakhir itu adalah penyampaian hasil. Oke. Sebelum dimulai, adakah narasi tertulis yang mau disampaikan? Tidak ada. Saya untuk bisa menyampaikan daripada hasil penelitian yang saya ikuti. Saya pada pagi hari ini ingin mempresentasikan Pada kegiatan pajak bertutur dan juga diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian saya. admin menjawab aja Pak adminnya. Kalau misalnya untuk dari Sidang tugas akhir atau sidang skripsi umumnya terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah pemaparan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan durasi 7-15 menit. Tahapan kedua adalah sesi konfirmasi atau yang dikenal dengan istilah tanya jawab dari tim penguji. Dan sesi ketiga adalah keputusan dari hasil sidang yang sudah dilakukan. Dalam tahap pertama, banyak mahasiswa yang mengalami kendala terkait dengan public speaking atau bicara di depan audiens. Dalam hal ini adalah tim penguji. Akibat gugup, demam panggung, takut menghadapi penguji, takut ditanya-tanya, membayangkan ini dan itu yang justru membuat semakin cemas, akhirnya akan nampak di mahasiswa kepanikan yang justru mengganggu performasi mahasiswa untuk presentasi. Deg-degan, ngeblank, berkeringat, tidak pede, dan yang paling unik adalah tremor. Hal yang wajar karena ini mungkin baru pertama kali dialami oleh mahasiswa. Namun demikian, bila ini dibiarkan tanpa kesiapan, akan mempengaruhi hasil sidang skripsi atau tugas akhir. Jadi, hasil penelitian atau hasil penciptaan karya yang bagus akan menjadi kurang berarti karena kekurang cakapan berkomunikasi atau teknik public speaking yang tidak dikuasai. Solusinya adalah dengan menganggap sidang skripsi adalah hal yang perlu dan penting, sehingga sebelum pelaksanaannya, mahasiswa harus mau berlatih dengan konsisten, mau mempelajari teknik public speaking, walau tidak sempurna, namun dengan latihan terus-menerus akan membuat kesiapan mahasiswa akan jauh lebih baik. Sekarang saya mau konfirmasi dulu sama kamu. Sebenarnya ada apa di balik judul penelitian kamu nanti? Bagaimana caranya untuk mempertahankan reputasi, sebenarnya itu kan? Makanya nih munculkan strateginya mau ngapain? Kan karyawannya 97, terus kalau di luar karyawan bayar pajak misalnya seperti itu. Kenapa sih Anda pilih? Ini kan berarti Pada tahap kedua sidang, yaitu sesi tanya jawab atau sesi konfirmasi, mahasiswa perlu fokus mendengar apa yang ditanyakan oleh setiap penguji dan menjawabnya dengan lugas. Tidak perlu berbelit-belit,
Tidak perlu muter-muter, langsung straight to the point dengan menunjukkan fakta atau data berdasarkan apa yang tertulis di laporan tugas akhir atau skripsi. Jadi, jika mahasiswa benar-benar melaksanakan penelitian atau penciptaan karyanya sendiri, dalam arti bahwa ide atau judul yang dipilih merupakan hasil karya pemikiran sendiri, dan bukanlah plagiarisme, benar-benar melakukan pencarian data primer maupun sekunder, dikerjakan dengan proses yang benar-benar dipahami oleh mahasiswa, mengetahui apa yang ditulis di setiap halaman pada laporan, dan tentunya memahami apa yang ditulis dalam laporan tersebut, maka akan dipastikan pada tahap kedua ini, mahasiswa akan melalui dengan baik. Yang barusan dijelaskan, itu namanya paham, dan penelitiannya tidak fiktif. Namun perlu diingat, bahwa mahasiswa menghadapi senior, guru, atau dosen yang harus selalu kita hargai dan kita hormati. Seperti halnya kita menghormati orang tua kita. Sehingga dalam pemaparan jawaban-jawaban mahasiswa harus disertai dengan santun, tidak nampak sombong, tidak tinggi hati, tetap sabar, pastikan emosi maupun kesedihan kita terkendali dengan baik, dan dengan tetap menghargai para tim penguji. Ini supaya profilnya gitu ya. Nah, kalau memang dia itu ini ditambahkan juga kamu jelasin sedikit panjang bertutur itu apa? Saya sendiri mau coba secara sekilas membaca. Ketika dikasih syarat langsung buru-buru cari vaksin, malah udah susah sekarang. Justru itu kan? Ya, berarti kan ada kesalahan sebenarnya. Tidak perlu terbawa dengan suasana, dengan hal-hal yang terkait dengan pembawaan dari setiap penguji. Sebenarnya ada apa di balik judul? Jadi kadang-kadang dosen punya adalah upaya dari penguji agar suasana sidang tetap terkendali, fokus, serius, dan khusyuk sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua akademisi maupun praktisi. Nanti akan kami panggil kembali. Handphone boleh kau dibawa. Nanti ditinggal bahaya malah bersama. Oke, ada beberapa yang catatan di kami gitu ya. Jadi di dalam sidang skripsi itu tidak ada lulus atau tidak lulus, ya, bukan kami yang menentukan. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi itu pun ya, bisa dicabut bila Anda tidak menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu semua yang ada. Pada tahap ketiga ini, tim penguji akan memberikan hasil keputusan terkait dengan proses tugas akhir yang sudah dilalui oleh mahasiswa. Jadi, komponen penilaian tugas akhir diantaranya adalah hasil penelitian atau penciptaan karya yang didokumentasikan dalam sebuah laporan, kemudian performa dari presentasi atau pemaparan di tahap awal sidang, dan juga konsistensi jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa pada tahapan sidang kedua, sesi konfirmasi atau sesi tanya-jawab. Atas izin Tuhan, bagi mahasiswa yang sudah menjalankan sidang, sekitar 80% dari rangkaian tugas akhir yang dijalankan akan selesai. Nah, 20%-nya lagi tergantung seberapa cepat seorang mahasiswa menuntaskan revisian terkait dengan masukan-masukan yang diberikan oleh tim penguji pada saat sesi tanya jawab atau konfirmasi. Umumnya, masa revisi adalah 1 sampai dengan 2 minggu. Bila lewat dari masa tersebut, ini berarti akan menghambat kelulusan mahasiswa bersangkutan. Euforianya ditahan dulu, tidur pulasnya juga ditahan dulu. Selesai revisi, baru bisa tenang. 100% tugas akhirnya, barulah selesai. Tetap semangat, semoga Tuhan selalu melancarkan, sebab tugas akhir atau skripsi yang bagus adalah yang selesai. Sebelum mengakhiri tayangan video ini, berikut diberikan tips dan trik agar lancar sidang skripsi atau sidang tugas akhirnya. Di antaranya adalah, bila memungkinkan, pastikan mahasiswa sudah ada di dalam ruangan sebelum para penguji datang. Pastikan semua koneksi terhubung dengan baik, pencahayaan cukup, udara sejuk, listrik, komputer, dan juga backup data tersedia dan berfungsi. Hal ini perlu berkoordinasi dengan penanggung jawab ruangan atau pihak yang bisa mensupport kelancaran jalannya sidang. Dan jangan lupa dalam situasi ini untuk memberikan salam kepada tim penguji. Bila menggunakan visual pendukung presentasi seperti PowerPoint misalnya,
Hindari tampilan full text. Cukup tampilkan saja poin-poin kata kunci. Sisipkan gambar atau data yang relevan. Pastikan warnanya kontras antara tulisan dengan background nampak sangat jelas dan juga menyamankan bagi seluruh audiens. Bila menggunakan suara atau audio, pastikan tidak terlalu kencang ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, pengecekan sebelum sidang dimulai dirasa perlu. Kedua yaitu Bapak Yos Harto Balela. Sapalah para penguji dengan menyebut nama mereka dengan lengkap berikut gelar sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Carilah data identitas para penguji ke sekretariat sebelum sidang dimulai. Gunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui fenomena secara alamiah terhadap. Selain kecakapan verbal, bahasa non-verbal yaitu gerak tubuh wajib menyertai presentasi agar good looking, tidak seperti robot, dan nampak dinamis. Bahasa tubuh ini dilakukan baik itu pada saat presentasi maupun pada saat sesi tanya jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan berlatih secara konsisten agar terbiasa hingga nanti pada saat sidang. Itu atas dasar pendanaan yang didapatkan dari prestasi mereka, terutama karena dan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana strategi komunikasi dan kendala-kendala yang dihadapi DP3. Jangan memasukkan tangan di dalam kantong, menggaruk-garukkan kepala atau hidung, tidak berani menatap, bicara dengan tempo yang terlalu cepat, volume suara yang lemah, dan juga kebiasaan lain seperti menggandeng tangan di belakang badan. Karena kamu tidak sedang menggendong sesuatu, kan? Gunakan alat pendukung yang dapat dibawa sendiri untuk memudahkan mengganti slide atau memberikan petunjuk pointer pada posisi slide yang sedang dipresentasikan. Alat bantu tersebut akan membantu kita untuk mengurangi kelelahan, termasuk juga pengendalian pada saat kita memaparkan presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Iya Pak. Pada tahap konfirmasi atau tanya jawab dengan tim penguji, pastikan mendengarkan dan mencatat masukan-masukan yang diberikan oleh tim penguji. Seringkali mahasiswa terlena hanya mendengarkan masukan, kadang menganggukkan kepala tanda paham, dan sesekali merespon dengan jawaban-jawaban. Di sini ada yang on air. Hal tersebut bagus dalam komunikasi dua arah, namun tidak mencatat. Meskipun sudah izin merekam dengan handphone, sesungguhnya tim penguji memperhatikan tindak tanduk dari mahasiswa sepanjang sidang berlangsung. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.